Konsep teori defisit perawatan diri. Pertama, pengertian. Defisit perawatan diri adalah sikap tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri. Defisit perawatan diri, kebersihan diri adalah ketidakmampuan melakukan pembersihan diri secara seksama dan mandiri. Defisit perawatan diri berpakaian adalah ketidakmampuan untuk mengenakan atau melepas pakaian sendiri. Defisit perawatan diri makan dan minum adalah ketidakmampuan makan secara mandiri. Defisit perawatan diri eliminasi adalah ketidakmampuan untuk melakukan secara mandiri yang berkaitan dengan eliminasi fekal dan urin. Penyebab defisit perawatan diri terdiri dari faktor biologis atau penyakit fisik atau mental, herediter, psikologis, gangguan perkembangan, kurangnya realitas, motivasi rendah, dan sosial, kurangnya dukungan lingkungan. Faktor presipitasi seperti kecemasan, kelelahan, dan kerusakan kognitif juga berkontribusi. Faktor predisposisi. Adapun faktor predisposisi defisit perawatan diri adalah pertama, perkembangan. Keluarga terlalu melindungi dan memanjakan klien sehingga perkembangan inisiatif terganggu. Kedua, biologis. Penyakit klinis yang menyebabkan klien tidak mampu melakukan perawatan diri. Tiga, kemampuan realitas turun. Klien dengan gangguan jiwa melihat kemampuan realitas yang kurang hingga menyebabkan kepedulian pada dirinya dan lingkungan termasuk sosial, kurangnya dukungan dan latihan kemampuan diri di lingkungannya. Fungsi presipitasi. Adapun faktor presipitasi defisit perawatan diri mengaruh adalah perasaan, motivasi, kerusakan kognitif atau persepsi, lemah, lelah, lemah yang dialami individu sehingga menyebabkan individu kurang mampu melakukan perawatan diri. Manifestasi klinis. Adapun tanda dan gejala yang dialami pasien dengan defisit perawatan diri adalah pertama, data subjektif, menolak melakukan perawatan diri, kebersihan diri, berpakaian, makan dan minum, dan eliminasi. Kedua, menyampaikan ketidakinginan melakukan perawatan diri, menanyakan tidak tahu cara perawatan diri. Data objektif, kulit, rambut, gigi, kuku kotor, pakaian kotor, tidak rapi dan tidak tepat, makanan dan minuman yang tidak beraturan. Eliminasi atau buang air besar, BAB, buang air kecil, BAK, tidak ada tempatnya. Lingkungan tempat tinggal kotor dan tidak rapi. Ketidakmampuan menyiapkan perlengkapan mandi. Ketidakmampuan melepas dan mengenai pakaian. Ketidakmampuan mengambil makan dan minum sendiri. Ketidakmampuan menggunakan toilet. Penata laksanaan defisit perawatan diri melibatkan pendekatan terstruktur dengan melatih pasien secara bertahap untuk mandi, berhias atau berdandan, makan, dan melakukan eliminasi BAB atau BAK secara mandiri. Selain itu, penata laksanaan ini juga mencakup peningkatan kesadaran dan kepercayaan diri pasien serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Psikopatologi defisit perawatan diri. Banyak faktor yang mendukung timbulnya gangguan jiwa yang merupakan perpaduan dari beberapa aspek yang paling mendukung, yang meliputi biologis, psikologis, sosial, budaya, tidak seperti pada penyakit jasmania. Sebab gangguan jiwa adalah kompleks. Pada seseorang dapat terjadi penyebab satu atau beberapa faktor yang biasanya jarang berdiri sendiri. Melalui psikodinamika akan dikaitkan dengan faktor baik internal maupun eksternal individu yang menggunakan model stres. Psikopatologi pada defisit perawatan diri terdapat pada konteks penilaian terhadap stresor sebagai tanda dan gejalanya. Konsep asuhan keperawatan. Pertama, pengkajian identitas meliputi nama, umur, tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan status perkawinan. B. Keluhan utama. Biasanya pasien tampak kotor dan merasa tidak nyaman. Faktor predisposisi, perkembangan biologis, kemampuan realitas menurun, dan sosial. Faktor presipitasi, badu image, sosial, ekonomi, pengetahuan, dan budaya. Pemeriksaan fisik, pengukuran tanda-tanda vital, TB, BB, dan keluhan fisik. Rambut, kepala, mata, hidung, gigi, telinga, kulit, dan genitalia. Psikososial. Pertama, genogram, gambaran diri, fungsi peran, ideal diri, harga diri. Status mental, penampilan, pembicaraan, aktivitas motorik, persepsi, interaksi selama wawancara. Mekanisme coping, masalah psikososial dan lingkungan. Terakhir, aspek medik.
diagnosa keperawatan, defisit perawatan diri. Adapun intervensi keperawatan, defisit perawatan diri sebagai berikut. Inilah implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan dan juga daftar pustakanya.